Halo teman-teman ASN dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Jo. Di sini saya ingin mempersingkat cara untuk melaporkan kinerja sebagai syarat pelaporan SKP tahun 2021 sebagaimana yang kita sudah bahas. Namun di dalam SEBKN nomor 19 tahun 2022 semuanya disimpelkan. Jadi pada intinya teman-teman, yang diminta untuk dilampirkan sebagai syarat pelaporan kinerja PNS dalam lingkup kenaikan pangkat periode April tahun 2023 dapat kita simak pada video singkat berikut ini. Ya, langsung saya teman-teman, kita menuju ke langkah-langkah sederhana yang coba saya simpelkan. Yang pertama teman-teman, buat dulu SKP periode pertamanya, yakni untuk Januari sampai dengan Juni. Ingat, untuk targetnya teman-teman kunci di 6 bulan saja, karena 6 bulan untuk SKP pertama periode tahun 2021, begitu pula untuk SKP kedua di tahun 2021 yang masa berlangsungnya pertama Januari sampai dengan Juni, periode kedua Juli sampai dengan Desember. Setelah teman-teman sudah buat dua jenis SKP ini, kemudian teman-teman pindahkan semua nilai capaian ke dalam format integrasi. Nah, itu langkah simpelnya. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam Excelnya, di situ khusus yang berwarna kuning atau yang bernama berkas, itulah yang teman-teman perlu untuk cetak. Di luar dari itu teman-teman tidak perlu untuk cetak sebagai berkas kenaikan pangkat. Masuk pada petunjuk langkah pertama, lebih teknisnya teman-teman perlu ketahui kita menggunakan SKP yang selama ini kita gunakan, yaitu SKP PP46 tahun 2011. Hanya saja disesuaikan pada targetnya, dimana teman-teman tidak meletakkan 12 bulan sebagai targetnya, namun 6 bulan sebagai targetnya. Nah, karena dalam aturan terkait dikatakan di sana bahwa SKP ini hanya berlangsung dari bulan Januari sampai dengan Juni. Nah, untuk petunjuk yang pertama, teman-teman diharuskan membuat SKP berdasarkan PP46 tahun 2011. Kalau di situ teman-teman lihat ada cuplikan yang diharapkan untuk teman-teman mengumpulkan sebagai berkas kenaikan pangkat adalah yang tab dengan judul berkas 1 dan berkas 2. Sedangkan kalau teman-teman akses pada Google Drive yang sudah saya share, di situ nama file formatnya adalah SKP Jan sampai dengan Jun 2021. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Ini sebenarnya hal yang sudah biasa teman-teman lakukan, akan tetapi saya rasa ini perlu kita perhatikan bersama demi perbaikan pengisian SKP, karena dari hari ke hari SKP semakin kompleks dari biasanya. Nah, satu hal yang teman-teman perlu perhatikan, pertama, bahwa uraian tugas jabatan di dalam SKP atau yang teman-teman input di dalam SKP bukanlah semua hal yang teman-teman lakukan. Dia lebih pada uraian tugas teman-teman. Jadi apa yang menjadi nomenklatur jabatan ini sudah sempat saya bahas pada video sebelumnya tentang merumuskan uraian tugas jabatan. Terus satu hal yang perlu teman-teman perhatikan, bahwasanya bedakan SKP bagi seorang pejabat pimpinan tinggi, berarti di sana ada muncul unsur-unsur yang terkait dengan jabatannya, mungkin sifat pekerjaannya, hasil pekerjaannya itu akan lebih berbeda. Kalau kita bicara untuk pejabat pengguna anggaran, di situ pasti ada kelihatan biayanya untuk programnya yang diperjanjikan di dalam perjanjian kinerja. Begitu juga untuk pejabat struktural, harus kelihatan juga di situ kewenangan manajerialnya. Kalau untuk pejabat fungsional, teman-teman tinggal mengambil langsung dari peraturan nomenklatur jabatannya sebagaimana saya sudah bahas pada video tentang uraian tugas jabatan. Nah, satu hal lagi, kalau kita bicara tentang SKP dalam pelaporan kinerja tahun 2021, untuk SKP periode pertama dipadatkan ya teman-teman, 6 bulan. Jadi 6 bulan, bukanlah 12 bulan, tapi teman-teman cantumkan di dalam format SKP-nya untuk targetnya 6 bulan. Nah, kata memadatkan target ini juga berlaku paling khusus untuk jabatan fungsional, karena di dalam aturan teknis di sana dikatakan bahwa angka kredit tidak akan diakumulasi
pada perhitungan periode kedua, tetapi akan diakumulasi dan diperhitungkan pada SKP periode pertama Januari sampai dengan Juni. Jadi jikalau bisa teman-teman padatkan semua angka kredit yang dibutuhkan dari uraian tugas jabatan selaku jabatan fungsional pada SKP periode Januari sampai dengan Juni. Nah, kemudian hal kecil namun seringkali bisa menjadi masalah yang besar, yakni tentang penilaian perilaku. Jadi teman-teman hanya boleh masukkan penilaian perilaku untuk pejabat struktural atau pejabat yang dalam standar kompetensinya mengharuskan munculnya standar kompetensi terkait kepemimpinan atau fungsi manajerial yang melekat pada dirinya. Nah, kemudian kita lanjut pada satu bagian lagi, yakni tentang nilai. Karena jikalau kita bicara tentang syarat kenaikan pangkat, sudah tentu di situ ada nilai ideal yang diharuskan dicantumkan sebagai syarat kenaikan pangkat. Nilai ideal khusus untuk PP 46 tahun 2011 di situ adalah 76 sampai dengan 100. Jadi untuk nilai hasil capaian peruraian tugas jabatan harus mulai dari 76 sampai dengan 100. Begitu pula untuk akumulasinya nanti, baik di penilaian perilakunya juga begitu ya teman-teman. Nah, terus ada satu hal lagi, apabila teman-teman mengalami mutasi atau pindah unit kerja, teman-teman diharuskan membuat 2 SKP. Maksudnya pada periode Januari sampai Juni, jika terjadi mutasi, maka teman-teman harus membuat SKP di unit kerja lama dengan ketentuan akan dinilai di unit kerja baru. Jadi teman-teman akan sesuaikan kembali terkait waktunya dalam penyusunan SKP-nya. Jadi teman-teman, untuk berkas yang dibutuhkan untuk pelaporan SKP periode pertama tahun 2021 menggunakan PP 46, teman-teman cukup cetak saja dari tab yang bernama berkas 1 dan berkas 2. Kemudian untuk filenya bisa teman-teman lihat di Google Drive yang sudah saya share pada deskripsi video. Di situ dengan nama file SKP Jan sampai dengan Jun 21. Lanjut teman-teman pada bagian selanjutnya, yakni SKP untuk periode Juli sampai dengan Desember. Satu hal yang perlu teman-teman pahami, bahwa di dalam Peraturan Permen 48 maupun 6 di situ sudah mengatur bahwa ada 2 jenis format SKP, yakni SKP jabatan pimpinan tinggi dan SKP jabatan administrasi atau jabatan fungsional. Kalau teman-teman ya sederhananya bisa memahami seperti begini teman-teman. Jika kalau kita bicara di tataran pimpinan instansi, berarti kita berbicara SKP-nya harus terkait langsung dengan apa yang menjadi sasaran strategis maupun indikator atau program kerja dari instansi tersebut. Dengan kata lain, teman-teman bisa mengacu pada dokumen rencana strategis 5 tahun atau rencana kerja tahunan. Kalau dalam lingkup yang lebih kecil, kita tahunya RKPD, rencana kerja perangkat daerah. Kalau kita bicaranya di lingkup yang lebih kecil lagi dan langsung ke unit kerja, biasanya dari perjanjian kinerja, atau bisa teman-teman lihat juga kaitkan dengan dokumen perencanaan atau pelaksana anggaran. Nah, kalau kita bicara untuk SKP jabatan pimpinan tinggi, sudah tentu wujudnya yang kita isi di dalam rencana kinerja adalah sasaran strategis. Itu untuk rencana kinerjanya ya teman-teman. Jadi pola yang akan dimunculkan di situ dengan bahasa seperti meningkatnya, menurunnya, dan terwujudnya, tercapainya. Itu bahasa-bahasa strategis, artinya bahasa-bahasa yang menunjukkan impian ataupun visi ke depan. Karena ini biasanya bahasa ini akan muncul paling sering di Renstra atau dokumen rencana kerja untuk 5 tahun ke depan. Nah, sedangkan untuk yang akan teman-teman masukkan ke rencana kinerja, menjadi kinerja individu atau indikator kinerja adalah apa yang menjadi indikator kinerja instansi. Jadi bukan diambil dari sumber-sumber yang lain, tetapi benar-benar merupakan indikator kinerja instansi. Makanya dalam setiap kesempatan selalu diingatkan oleh berbagai pihak bahwa penyusunan SKP model terbaru mengharuskan pimpinan menyelesaikan SKP-nya terlebih dahulu, baru bisa pejabat struktural, fungsional umum maupun fungsional tertentu merumuskannya. Kemudian kita lanjut pada SKP JA, JF atau SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
Jikalau untuk jabatan administrasi, dia adalah seorang pejabat struktural, berarti yang menjadi rencana kinerjanya merupakan rencana kinerja instansi, seperti SKP jabatan pimpinan tinggi. Tetapi kalau dia adalah seorang pelaksana atau jabatan fungsional umum, harus merujuk kepada tupoksi atasan langsungnya. Jadi simpelnya kalau kita bicara pejabat struktural berarti menempel langsung dengan kinerja instansi atau program 5 tahun bahkan tahunan. Tapi kalau dia sebagai seorang staf atau pelaksana, langsung kita bisa lihat di mana yang bersangkutan kerja, siapa atasan langsungnya, apa tupoksi atasan langsungnya. Jadi bisa langsung dirumuskan. Walaupun tanpa SKP atasan langsung, saya tidak sarankan demikian ya teman-teman. Tapi kalau di lapangan teman-teman temukan bahwa tidak ada SKP atasan langsung, teman-teman bisa merujuk dari tupoksi atasan langsung. Nah, di situ akan diturunkan juga, dibagi ke dalam 3 aspek yang perlu teman-teman perhatikan baik-baik. Kalau untuk SKP jabatan fungsional beda dengan jabatan administrasi teman-teman. Dia sama hal sebenarnya dengan jabatan administrasi khusus untuk strukturalnya. Karena jabatan fungsional dia tidak mengambil rencana kinerja dari atasan langsung di tempat dia bekerja, tetapi dia lebih pada mengambil apa yang menjadi rencana kinerja instansi di mana dia bekerja. Jadi dalam hal ini kita bilang jabatan pimpinan tinggi berdasarkan rencana kinerja instansi, jabatan struktural berdasarkan rencana kinerja instansi, jabatan fungsional berdasarkan rencana kinerja instansi. Yang berbeda hanyalah jabatan fungsional atau pelaksana yang harus merujuk dari tupoksi atasan langsungnya di mana dia bekerja. Nah, terus satu hal lagi teman-teman yang saya rasa perlu kita review dan kita perhatikan baik-baik ya teman-teman, bahwasanya SKP berdasarkan Permenpan 8 maupun Permenpan 6 tidak lagi menggunakan bahasa kerja, tetapi yang teman-teman harus masukkan ke dalam penulisan di dalam formatnya adalah kalimat hasil. Nah, jadi kalimat hasil kalau di dalam tataran pimpinan berarti adanya kepastian bahwa terlaksananya, terselenggaranya, berarti terverifikasinya. Tetapi kalau kita bicara dalam tataran seorang pelaksana atau staf teknis, dia lebih pada produk atau layanan langsung. Kira-kira singkatnya demikian. Langsung saja kita masuk pada bagian format apa yang harus teman-teman lengkapi untuk periode kedua pelaporan SKP tahun 2021. Kita lanjut teman-teman pada yang saya sudah sempat bahas pada slide sebelumnya, yakni bahwa di dalam Permenpan 8 tahun 2021 di situ sudah diamanatkan terdapat 2 jenis format. Akan tetapi kita akan memperhatikan terlebih dahulu format untuk SKP jabatan pimpinan tinggi. Kalau teman-teman nanti bisa unduh juga dan lihat di dalam Google Drive, untuk filenya saya beri nama SKP Jul sampai dengan Desember 21 JPT. Jadi ini khusus untuk SKP jabatan pimpinan tinggi. Tetapi yang teman-teman akan cetak, saya ingatkan kembali lagi, adalah yang bernama berkas dengan nomor. Di situ sudah menunjukkan bahwa itu berkas keberapa dan itulah sebagai syarat untuk kenaikan pangkat. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan terkait dengan SKP jabatan pimpinan tinggi atau eselon 3 mandiri. Nah, kalau di lingkup daerah seringkali hal ini dibuat untuk jabatan pimpinan tinggi sebagaimana kita sudah ketahui, mulai dari sekda sampai kepala SKPD, tetapi juga berlaku untuk unit pelaksana teknis dinas atau UPTD. Jadi di daerah jikalau ada unit yang eselon 3 mandiri, pelaksananya dinas yang ada, itu juga bisa memakai SKP jenis ini. Nah, kembali lagi saya ingatkan teman-teman beberapa hal penting. Rencana kinerja yang teman-teman masukkan atau rencana unit kerja di dalam kolomnya, yakni kolom kedua, di situ bersumber dari rencana strategis atau perjanjian kinerja. Dengan kata lain, kalau teman-teman tidak ada dokumen-dokumen itu, teman-teman cari yang namanya sasaran strategis dalam 5 tahun yang bunyinya sebagaimana saya sudah sebutkan di slide sebelumnya. Ada yang bisa dibunyikan bahwa meningkatnya, menurunnya, terwujudnya. Nah, itu bahasa-bahasa yang akan teman-teman masukkan khusus untuk kolom kedua. Sedangkan untuk rencana kinerja atau indikator kinerjanya itu lebih pada apa yang menjadi ukuran. Jadi sasaran
strategis tersebut. Jadi bisa dilihat juga dari berbagai dokumen referensi lainnya. Nah, hal yang teman-teman perlu lakukan adalah input data pada tab input data, kemudian teman-teman lakukan penilaian pada tab nilai, dan teman-teman bisa mereview kembali kira-kira SKP yang teman-teman sudah susun sudah sesuai atau belum pada lihat SKP tahunan, dan kemudian cetak untuk berkas 3-nya saja yang teman-teman cetak ya di tabnya. Terus ingat lagi bahwa nilai perilaku yang akan teman-teman cantumkan di situ khusus untuk faktor kepemimpinan itu hanya untuk pejabat struktural. Nah, satu hal yang berbeda terkait SKP Permen 8 yakni rentang nilainya teman-teman. Jadi rentang nilainya bukan lagi 76 sampai dengan 90. Kalau bicara untuk konteks naik pangkat, teman-teman harus bernilai 90 sampai dengan 110 ya. Jadi bukan 120, walaupun di dalam Permen 8 dikatakan 120, tetapi untuk konteks SKP tahun 2021 yang dimasukkan yang menjadi syarat KP adalah SKP bernilai 90 sampai dengan 110. Terus satu hal lagi yang sama dengan SKP sebelumnya, yakni ketentuan jikalau teman-teman mengalami mutasi kepegawaian atau pindah unit kerja, maka teman-teman wajib membuat 2 jenis SKP. Jikalau teman-teman mengalami mutasi kepegawaian di periode Juli sampai dengan Desember, sudah saya sertakan juga, teman-teman bisa download, ada format namanya kalkulator mutasi. Di situ teman-teman dapat menginput informasi dari unit kerja lama, informasi dari unit kerja baru bersama dengan nilai-nilainya masing-masing, dan akan keluar nilai akhirnya. Nah, tetapi ingat teman-teman, yang kita butuhkan sebagai berkas adalah yang diberi nama berkas. Nah, terus ada catatan dari tadi sudah saya tuliskan di setiap bawah slide, yakni bahwa hapus baris yang tidak terpakai dari bawah ke atas. Jadi teman-teman hapus khusus yang kosong-kosong dari bawah ke atas sehingga rumusnya dapat bekerja dengan optimal. Kira-kira demikian. Kita langsung menuju pada format SKP JAJF berdasarkan Permen 8. Nah, kita masuk pada bagian selanjutnya, yakni SKP tipe JAJF. Nah, kalau di dalam SKP JAJF di sini teman-teman lihat mungkin tabnya agak banyak. Di situ ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 tab ya. Tetapi yang perlu teman-teman nanti cetak sebagai berkas syarat KP berdasarkan SEBK nomor 19 tahun 2022, yakni berkas 3 dengan kode JA. JA adalah untuk jabatan administrasi, berarti di situ adalah struktural dan pelaksana. Sedangkan untuk jabatan fungsional adalah berkas 3 dengan kode JF. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan kalau di dalam pengisian SKP JAJF. Di situ untuk SKP pejabat struktural adalah indikator kinerja JPT. Jadi dengan kata lain, kalau untuk struktural sebagaimana saya sudah bahas sebelumnya bahwa diambil dari kinerja unit kerja ditambahkan dengan uraian tugasnya. Jadi bisa dikaitkan. Kalau untuk kolom pertamanya atau kolom keduanya, yaitu dibilang rencana kinerja unit kerja atau atasan langsung, bisa teman-teman ambil dari rencana kinerja unit kerja atau yang dari tadi saya sempat sampaikan dari yang serap perjanjian kinerja dan sebagainya. Jikalau tidak bisa dapat dari situ, teman-teman juga bisa ambil dari rencana kinerja atasan langsungnya. Itu kalau sudah sampai teman-teman tidak dapat sama sekali untuk sumber terkait rencana kinerja. Tapi saya sarankan agar dokumen yang teman-teman lampirkan lebih terpercaya akuntabilitasnya, saya sarankan teman-teman untuk diambil dari rencana kinerja instansi. Nah, kalau untuk indikator kinerja individu atau IKI atau dalam bahasa SKP lamanya kita bilang uraian tugas jabatan, tetap teman-teman ambil dari tupoksi. Bisa teman-teman bisa ambil juga dari aturan struktur organisasi dan tata kerja. Di situ juga sudah tercermin. Sedangkan untuk staf maupun pelaksana atau jabatan fungsional umum, teman-teman langsung bisa merujuk dari apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi atasan langsung. Seperti tadi sudah saya sebutkan, dari aturan struktur organisasi dan tata kerja itu bisa menjadi sumber informasi untuk diisi pada kolom kedua. Tapi ingat teman-teman, kalau diambil dari aturan tupoksi atau STOK, pastikan teman-teman hanya masukkan yang menjadi tugas
yang tertulis. Jadi bukan ada satu kata yang biasanya ada di aturan struktur organisasi atau kalimat yang biasa muncul, yaitu melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Sebenarnya itu tidak usah teman-teman masukkan. Karena itu dalam aturan penulisan SKP baik yang lama maupun yang baru sudah disarankan agar tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan itu harus dimasukkan sebagai kinerja tambahan. Nah, sedangkan untuk SKP jabatan fungsional itu lebih mudah lagi teman-teman, tinggal ambil yang menjadi rencana kinerja instansi. Jikalau tidak dapat rencana kinerja instansi, teman-teman bisa merujuk langsung pada tugas instansi yang ada di dalam aturan struktur organisasi, tugas dan fungsi instansi, kemudian dikaitkan dengan jenis kegiatan beserta kegiatan yang teman-teman lakukan di dalam pencapaian angka kredit berdasarkan nomenklatur jabatannya. Ingat kembali teman-teman bahwa nilai idealnya untuk kenaikan pangkat di dalam konteks Permenpan 8 adalah 90 sampai dengan 110. Dan kembali ingat lagi bahwa kepemimpinan hanya untuk pejabat struktural. Nah, ada satu hal lagi yang tetap sama kita pertahankan. Apabila terjadi mutasi kepegawaian, maka harus melampirkan 2 SKP, yakni SKP di tempat yang lama dan SKP di tempat yang baru. Sudah tentu tidak berbeda jauh dengan ketentuan sebelumnya, bahwasanya disusun di tempat yang lama disesuaikan kembali realisasi waktunya di tempat yang baru dan ditetapkan di tempat yang baru dengan SKP yang baru juga, sehingga kita dapat menilai apa yang dilakukan di tempat yang lama maupun di tempat yang baru sebagai syarat SKP. Nah, jadi teman-teman di situ kalau dilihat di situ ada tab input, nilai, lihat tahunan JA, lihat tahunan JF. Jadi teman-teman bisa mulai input SKP-nya, diketik semua di dalam formatnya. Kemudian teman-teman masuk ke kolom atau tab penilaian. Di situ teman-teman bisa menilai SKP teman-teman. Setelah itu lihat kembali apakah SKP saya sudah tepat atau belum. Dari segi bahasanya ya, yang sudah saya ingatkan. Ingat kembali teman-teman bahwa bahasanya bukan lagi bahasa kerja. Jadi walaupun teman-teman ambil dari uraian tugas dan sebagainya, bukan bahasa yang dituliskan dalam uraian tugas maupun hasil anjap yang biasanya bahasa kerja, tetapi yang kita masukkan teman-teman bukan lagi kalimat seperti melaksanakan, penyusunan, menyelenggarakan, bukan seperti itu lagi teman-teman, tapi dia menjadi terselenggaranya, terlaksananya, atau kita bicara di level staff berarti dokumen siap, berarti konsep surat siap. Nah, seperti begitu teman-teman. Kemudian yang terakhir, hapus baris yang tidak terpakai dari bawah ke atas ya teman-teman, agar rumusnya berjalan dengan baik. Nah, kira-kira demikian singkatnya yang coba saya sampaikan. Kita masuk kemudian ke tahap selanjutnya. Nah, teman-teman, kita masuk pada bagian terakhir yang sangat menentukan, teman-teman, yaitu kesimpulannya. Setelah tadi teman-teman sudah membuat SKP model PP46, teman-teman kemudian membuat SKP lagi model Permenpan 8, kemudian teman-teman harus sesuaikan. Kenapa harus sesuaikan? Karena syarat berkas SKP untuk periode KP April tahun 2023 mensyaratkan teman-teman harus mengintegrasikan dua jenis penilaian tersebut menggunakan standar penilaian yang terbaru, yakni pada saat itu pemberlakuan Permenpan 8 tahun 2021. Kalau sekarang kan kita sudah masuk ke Permenpan 6. Nah, jadi teman-teman pastikan pertama sudah selesaikan dulu SKP pertamanya, sudah selesaikan SKP periode keduanya, masing-masing 6 bulannya teman-teman. Ingat itu, walaupun pada penyusunannya berbeda jauh, tetapi waktu maksimal untuk targetnya adalah 6 bulan per SKP-nya. Langsung saja kita masuk ke bagian teknis. Jangan lupa ya teman-teman, selesaikan dulu SKP periode pertama dan kedua sampai dengan tahap penilaian, dan bila perlu sudah cetak dulu berkasnya atau bisa disimpan saja. Dan kita bisa masuk pada pengintegrasian ini, karena pada pengintegrasian teman-teman akan memasukkan nilai yang teman-teman sudah peroleh untuk SKP periode pertama dan periode kedua ke dalam format yang disediakan. Nah, kita masuk pada langkah terakhir. Setelah tadi dua langkah sudah teman-teman lalui, ini yang sangat penting. Ketika teman-teman sudah selesaikan untuk SKP pertama dan SKP kedua, teman-teman langsung integrasikan. Nah, di dalam integrasi ini ada dua hal yang teman-teman lakukan. Pertama, teman-teman integrasikan nilai dari
Januari sampai dengan Desember, kemudian teman-teman akan tetapkan di dalam satu format baku. Jadi yang perlu teman-teman lakukan, kalau teman-teman lihat di situ, teman-teman bisa akses filenya yang saya sudah beri nama di Google Drive dengan nama hasil integrasi Jan sampai dengan Desember 21. Di situ teman-teman akan memindahkan data hasil. Jadi ada hasil penilaian dua jenis ya teman-teman. Kalau kita bicara SKP, pertama kita nilai hasil kerjanya, kedua kita nilai perilakunya. Nah, input nilai SKP periode 1 untuk tab pertama itu teman-teman ambil dari SKP PP46 pada bagian nilai SKP, yaitu nilai prestasi kerja, yaitu berapa target yang teman-teman sudah peroleh dan hasilnya, dan juga hasil penilaian perilaku yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Data yang itu saja yang teman-teman pindahkan ke dalam tab pertama, yaitu input nilai SKP periode pertama. Kalau untuk input nilai SKP periode kedua sama juga teman-teman. Jadi teman-teman pindahkan hasil penilaian SKP untuk periode pertama, atau teman-teman bisa ambil nanti dari file yang teman-teman sudah buat sebelumnya ketika menyusun SKP periode kedua. Nah, setelah itu teman-teman bisa melihat akan secara otomatis sudah masuk ke dalam berkas 4 dan 5 yang menjadi syarat yang harus teman-teman print sebagai syarat SKP tahun 2021 berdasarkan SEBKN nomor 19 tahun 2022. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan sebagai kesimpulan terkait pengintegrasian nilai ini, bahwa nilai SKP periode 1 dan kedua adalah nilai prestasi. Jadi pertama, capaian dari target yang teman-teman sudah tetapkan dan capaiannya untuk dua periode penilaian. Kemudian ingat lagi kembali terkait nilai perilaku. Kemudian tidak tertera di situ, saya ingatkan kembali lagi, bedakan ya teman-teman antara SKP baik dari bahasa yang dituliskan di uraian tugas jabatan maupun rencana kinerja bagi seorang pimpinan dengan pejabat struktural, dengan pejabat fungsional, dengan pelaksana atau staf ya. Kemudian ada satu catatan lagi, yaitu pindahkan nilai dari kedua format sebelumnya. Jadi harus selesai dulu ya teman-teman untuk SKP periode pertama dan kedua, baru nilainya bisa dipindahkan. Kemudian apabila terjadi mutasi di salah satu periodenya, berarti pada periode tersebut teman-teman harus membuat SKP di tempat yang lama dan di tempat yang baru. Tergantung terjadi mutasinya di mana. Kalau terjadi mutasinya di periode Januari sampai dengan Juni, di tengah-tengahnya teman-teman mengalami mutasi, berarti buat SKP di dua tempat yang berbeda, yakni tempat yang sebelum mutasi dan sesudah mutasi berdasarkan PP46. Jikalau teman-teman mutasi di periode Juli sampai Desember, di antara Juli sampai dengan Desember terjadi mutasi, maka teman-teman harus membuat SKP berdasarkan Permenpan 8 di tempat yang lama dan juga di tempat yang baru. Bisa pakai kalkulator mutasi kalau untuk SKP Permen 8 teman-teman rasa kesulitan. Karena saya rasa untuk SKP PP46 kalau terjadi mutasi sudah hal yang biasa dan teman-teman pasti sudah sering kali membuatnya. Nah, terus yang terakhir, ingat kembali teman-teman hapus baris yang tidak terpakai dari bawah ke atas. Dan kembali saya ingatkan pada kesimpulan slide ini bahwasanya teman-teman hanya perlu mencetak berkas SKP tahun 2021 yang diberi kode dengan tab yang berwarna kuning dan ada nama berkas dan nomor urutnya di situ ya per file. Kira-kira demikian. Kita akan lanjut teman-teman pada video selanjutnya. Saya akan bahas tentang bagaimana pelaporan konteks untuk PP 46, PP 30 sampai dengan sekarang Permenpan 6 untuk KP tahun 2023 sampai dengan seterusnya yang dapat teman-teman simak pada video selanjutnya. Kita lanjut pada bagian akhir. Nah, pada bagian akhir saya kembali ingatkan teman-teman, kalau istilahnya kita isi mobil, sekarang kan tinggi sudah mau full, artinya berkas teman-teman untuk SKP tahun 2021 kan sudah mau selesai. Artinya sudah selesai untuk 2021, tinggal 2022-nya yang berdasarkan Permen 6. Tapi saya ingin simpulkan teman-teman, yang betul-betul dibutuhkan berdasarkan SEBKN nomor 19, itulah yang teman-teman cetak. Baik dari segi pemformatan, pastikan sama. Jadi
jangan sampai salah. Kemudian perihal perubahan dan kesalahannya seringkali terjadi, di mana ketika teman-teman beralih dari SKP PP 46 menuju ke Permenpan 8 maupun Permenpan 6, teman-teman salah di situ, salah dalam hal mencantumkan jenis bahasanya. Jadi sudah tidak ada lagi bahasa kerja di SKP Permenpan 6 maupun 8, sudah lebih pada kalimat hasil atau hasil itu sendiri, atau produk atau layanan itu sendiri. Kira-kira demikian format beserta dengan tools yang teman-teman butuhkan, khususnya mulai dari GPT, bagaimana menyusun, mengaitkan, dan kemudian beserta dengan tools bagi jabatan fungsional. Semuanya dapat teman-teman unduh pada deskripsi video. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa untuk teman-teman dapat mendengar sharing saya. Kira-kira dapat berguna bagi teman-teman sekalian untuk persiapan pemberkasan periode kenaikan pangkatnya akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman sekalian agar mendapat manfaat yang sama dan yang lebih luas lagi. Mohon teman-teman berikan masukan, kritik, dan saran agar saya dapat mengembangkan konten yang lebih berguna lagi terkait manajemen aparatur sipil negara secara kontekstual, khususnya di wilayah Papua dan sekitarnya. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati kita sekalian.